2013 coba-coba lari gitu kan, ikut-ikut CFD, terus mulai aktif yang benar-benar kegiatan lari sama ikut race itu lomba-lomba itu 2015. Sebenarnya lari dari tahun baru sih, dari tahun 2013. Cuman mulai aktif yang benar-benar 2015. Kalau awalnya itu lari itu dari ikut teman ya, jadi karena diajak teman gitu kan, coba sih pengen tahu apa sih lari gitu kan. Ternyata memang karena kan saya dulu perokok aktif ya gitu kan. Kayaknya susah banget gitu antara lari sama harus masih harus jadi perokok aktif itu susah banget gitu kan. Pernah suatu waktu itu kan college gitu kemudian lagi race juga di luar kota. Terus sadar bahwa gue harus berhenti perokok nih gitu kan. Ternyata mulai menggeluti lari dari situ lama-lama ya ngerokoknya pun hilang dengan sendirinya gitu. Lalu stop smoking. Nah, jadi awalnya itu memang kan dari lari ya, dari pertama lari, terus dari ikut lomba-lomba gitu kan. Cari personal best udah biasa gitu kan. Terus ikut-ikut rute-rute komunitas itu udah biasa, yang belusukan, yang ke trail, ke gunung gitu kan. Ya sekarang sih pengen coba sih sesuatu yang beda ya mungkin ya, dan pengen nyoba sesuatu apa sih yang beda dari lari itu. Dan ini ada program namanya Charity Run. Ini saya baru pertama kali ikut ini kebetulan di Rantoker ini gitu kan. Pengen cari sesuatu yang beda dari lari apa sih, ternyata itu ada misi kebaikan ya, jadi ada misi khusus. Jadi selain lari sendiri juga kita bawa misi itu donasi untuk anak-anak dalam pengasuhan SOS Children's Village. Ya, jadi awalnya itu karena kita melihat kan pelari ya gitu kan. Karena saya sering lari di mana aja gitu kan. Saya lari dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Bahkan saya lebih sering lari di jalanan raya gitu daripada di track gitu kan. Nah, ada orang yang mungkin senang interval, senang program larinya di track atau di treadmill. Kalau saya lebih senang lari di jalan raya. Suatu ketika itu saya lihat di jalan raya itu, karena di Jakarta itu kan lagi ada banyak sekali isu tentang anak atau remaja yang kehilangan keluarga, keterputusan keluarga. Jadi ya mungkin sendiri gitu kan. Sedangkan mereka itu kan usia-usia mereka itu kan butuh apa ya, butuh perlindungan, juga butuh hak-hak mereka sebagai anak gitu kan. Nah, dengan itu saya melihat oh ini kayaknya jadi tergerak, dan kebetulan ada program dari SOS Children's Village ini yaitu Run to Care. Nah, saya coba ikut ini karena saya masih tergerak hatinya untuk membantu sebagai pejuang anak, untuk membantu membawa misi yaitu misi kebaikan tersebut. Kalau Run to Care saya baru ikut pertama kali di 2025 gitu kan, karena sebelumnya itu hanya melihat dari teman, dari Instagram teman, dari story teman gitu kan. Jadi saya juga merasa tergerak dan pengen tahu apa sih Run to Care itu, dan ternyata itu saya melihat wah ini kayaknya saya harus bantu nih gitu kan. Gimana pun caranya saya harus berjuang, saya harus bantu, saya harus kasih tahu ke teman-teman, ke relasi, ke perusahaan saya gitu bahwa ini tuh harus kita bantu, ada wadah nih ya. Alasannya karena apa ya, karena kita tuh melihat tuh anak-anak tersebut, karena kan saya kan juga di rumah punya anak ya, saya punya keluarga. Nah, sedangkan mereka ini saya itu kayaknya tuh butuh haknya sebagai anak, yaitu tentang keluarga, tentang rasa cinta, kasih sayang dari keluarga gitu kan, terus tentang pendidikan. Nah, kalau tidak kita itu siapa ya lagi yang harus menanggung mereka gitu kan. Apakah bahkan mereka akan terlantar terus kan tidak gitu. Jadi saya daftar pun ada biayanya gitu kan, sambil apa namanya, jadi mereka tuh ada, selain ada sponsor anak juga, kita sebagai pelari itu kita berjuang. Apa yang kita perjuangkan itu selain kita latihan secara fisik, mental, juga kita juga berjuang membawa misi, yaitu ada target khusus yang apa namanya, yang dikasih oleh SOS ini ya. Kita membawa misi target khusus sejumlah 6 juta per pelari. Jadi buat apa sih gitu kan? Karena 6 juta rupiah ini itu kebutuhan satu anak selama 1 tahun dalam pengasuhan SOS Children's Village tersebut. Kalau eventnya itu sudah Sabang sampai Flores ya. Jadi tahun 2017 tuh Bandung Lembang, maksudnya ya kita sudah sampai Aceh juga, sudah bahkan tahun 2020 kalau Flores gitu kan. Jadi sudah dari Sabang sampai Merauke, karena di Indonesia tersebut ada 8 wilayah SOS Children's Village, yaitu di Aceh, Malabo, Medan,
Jakarta, Bandung pusatnya kan. Jakarta pusatnya Bandung, terus juga yang Lembang, terus juga ada Semarang, Yogyakarta sampai Flores. Kalau persiapan sih pasti ada ya. Kalau persiapan yang umumnya saya biasa lari setiap hari, terus diselingi juga latihan strength training ya untuk kekuatan tubuh gitu kan. Dan karena ini kan juga bukan lari kompetisi ya, jadi kalau lari kompetisi itu, lari di lomba itu, kita itu lari itu benar-benar ada targetnya, misalnya target waktu sekian gitu kan. Kalau ini kan tidak ada, jadi yang harus lihat itu ya fisik dan mental sih. Kalau lari yang perlombaan itu kan ada waktunya tertentu gitu kan, dan lagi dia ada hadiah, ada apa ya, ada selain medali juga ada prize itu hadiah berupa ya uang tunai atau apapun itu untuk si pelarinya yang mencapai titik tertentu, misalnya podium 1, 2, 3 ada podium lah gitu kan. Kalau kita ini di Dantoker itu larinya karena lari yang bawa misi, jadi larinya tidak harus yang ngebut seperti di perlombaan, karena kita tuh tujuannya adalah garis finish dan yaitu ketemu anak-anak yang nanti akan lari medali. Itu yang kita harus itu. Pengalaman yang berkesan karena selama ini kan kalau saya latihan itu kan ada target khusus gitu, misalnya hari ini tempo, besok latihan interval, besok latihan apa gitu. Kalau ini ya latihan hanya perbanyak IS aja setiap harinya gitu kan. Terus perkuatan kondisi tubuh aja, sama lebih sering apa ya? Bukan lebih sering makan ya, maksudnya lebih jaga jaga ini lah, jaga makanan, jaga supaya gizi aja. Kalau harapan saya sih semoga ya ke depannya itu eh, anak-anak yang dalam pengasuhan SOS itu bisa terpenuhi haknya, terus juga infrastruktur mereka juga bisa berkembang atau dengan baik, bahkan di semua kota Indonesia itu kita tahu karena kan ini kan belum masif ya, belum banyak orang kenal SOS gitu kan. Jadi dengan pelari lah, dengan berlari dengan kita lah ya. Saat ini kan lari kan lagi jadi hype ya, jadi kenapa sekarang banyak yang daftar lari di mana-mana. Nah, di lari kita membawa, yuk kita tergerak hatinya, kita kasih tahu relasi kita, orang tua kita, keluarga kita bahwa ini tuh selain kita hidup secara enak, secara finansial, ada orang lain yang perlu kita bantu. Kalau Ratu Fair sih tahun sekali, ini annual, jadi program tahunan. Jadi misalnya tahun kemarin di Semarang Jogja, jadi tidak lagi pindah kota gitu. Sekarang baru di Jakarta. Kalau ikut Ratu Fair ya caranya sih kita buka open registrasi nanti setiap bulan Maret biasanya, setiap bulan Maret gitu kan. Jadi sebelumnya tuh kita ada sosialisasi dulu, kayak misalnya ini yang tahun kemarin seperti ini. Jadi orang rata-rata dari teman ke teman, ada yang dia dijebak teman, nah ikut gua gitu kan, kalau dia nggak tahu suruh nasi gitu kan. Ya tapi ya kita coba gitu lah, kita coba aja jalanin. Waktu kalau yang tahun sekarang itu kemarin yang kategori 50 kilo relay itu harganya 800.000, yang individual 100 kilo 900.000, dan yang full 150 kilo itu 1 juta. Untuk uang pendaftarannya itu sudah termasuk jersey, sudah termasuk nanti ada medali, juga ada kita disupport oleh tim official, ada water station, ada segala macam, pokoknya sampai seperti itu. Oke, kalau Rantoker sendiri sih bener dari open registrasi itu ada ketentuannya, itu minimal usia 21 tahun, dan juga dia harus, karena dia kan bukan lari biasa ya, bukan lari 50 kilo ya, dia kategorinya ultra charity, jadi benar-benar yang sudah pernah lari lebih dari 2 kali full marathon atau pernah lari ultra gitu, jadi ada syarat khususnya gitu. Motivasi dari saya adalah saya harus bisa mengembangkan diri saya supaya saya jadi lebih baik, supaya saya bisa membantu orang. Karena prinsip saya itu selama kita masih bisa membantu orang, yuk kita bantu. Dan juga karena saya ikut Rantoker ini karena saya ini untuk kategori 100 kilo pertama saya, jadi bismillah saya mampu gitu.